Dalam hal ini saya ingin melihat ini. Tadi sudah disampaikan dan saya juga sebenarnya sudah bincang tadi itu, kalau di masa PD ini tidak revolusi lagi karena sudah dihanguskan. Oleh karena itu saya melihat PD ini tidak kecil, dia besar sebenarnya, dan ruang geraknya adalah Sumatera Tengah ketika itu. Nah, oleh karena itu tadi Pak Gusti sudah mengatakan Bidar Alam juga, Koto Tinggi juga, dan kemudian Sumber Kudus juga. Nah, ketika mereka melakukan rapat, saya ketika itu terbayangkan menetes mata saya. Kenapa demikian? Orang berpikir ketika itu mengadakan rapat di Sumber Kudus, kan daerah itu dianggap pertengahan, jalan kaki dari Bidar Alam lewat Dharmasraya berkunjung terus ke Sumber Kudus. Itu 7 hari 7 malam dia. Kemudian dari Koto Tinggi juga lewat kayak apa, semuanya itu juga jalannya. Yang saya bayangkan, bagaimana kita membesarkan ini, bahwasanya Bidar Alam itu juga punya peran yang penting. Ada harusnya di sana itu monumen yang menggambarkan bahwa dia berperan. Sumber Kudus juga, Koto Tinggi juga. Saya melihat di Sumber Kudus hanya sebuah rumah kecil yang ada di sana ketika itu, dan ini perlu barangkali karena sebenarnya Kesbang Pol Sumbar mungkin jadi perhatian cukup tinggi bagi kita hal yang demikian itu. Kalau di Koto Tinggi misalnya mampu Jakarta karena faktor tanah lahan ketika itu biasa monumen yang cukup besar, dan Sumber Kudus daerah yang masih saya anggap itu terisolasi, sebab kalau terjadi banjir bandang itu putus jalan ke sana itu ya Pak. Jadi terakhir saya ketika ada di sana bincang-bincang dengan sekda sana itu katanya akan dibangun jalan itu dari Sawah Tambang sampai ke Kumur rencana. Ini mudah-mudahan itu bisa terbuka jalan itu katanya. Jadi begitu juga Bidar Alam sekarang ini kan sudah mulai ada jalan sampai ke Sungai Rumbai sekarang ini. Jadi harusnya kita punya apa? Ini itu bisa berkembang nanti menjadi daerah yang cukup potensial ya dari segi sejarah dan kunjungan. Jadi kita buat 3 titik itu minimal. Di samping Bukit Tinggi sudah jelas tuh tidak bisa orang akan berkunjung ke sana. Jadi saya usulkan ketiga tempat itu jangan dihiraukan. Jadi kalah itu tempatnya juga Pak. Kalau kita perhatikan lagi jalan itu misalnya dari Bangkinang ke Tartabulu dia sampai juga nanti ke Sumber Kudus, itu kan jalan-jalan nggak tempuh. Jadi oleh karena itu saya melihat di peta bukunya Pak Mes itu kan masih sederhana kayaknya Pak. Bagaimana itu diperbaiki menjadi suatu peta yang cukup sehingga soalnya dikatakan oleh Irwan Setiawan tadi, karena dia di SMA itu sangat jelas sekali itu bisa menarik anak-anak menjadi hal sangat penting. Mereka mudah mereka memahami bahwa itu rute yang tidak lalui berapa kilo itu jalan yang mereka tempuh dengan jalan kaki. Barangkali kalau tuan sekarang mungkin dia terbayangkan dengan karena dia sekian jam bisa sampai sana. Dulu orang 7 hari 7 malam baru sampai sana itu. Dengan adanya itu bisa terbangun di memori mereka, inilah perjuangan nenek moyang kita dulu. Itu yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, saya menulis buku Sejarah Kota Bukit Tinggi Tempo Dulu. Itu merupakan tesis saya di S2 di UGM. Jadi saya menulis Bukit Tinggi itu sejak masa kolonial 1837 sampai 1942. Tapi meskipun seperti itu, sebelum 1837 itu saya juga tulis. Nah setelah itu saya juga singgung sedikit tentang Bukit Tinggi, dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Zul Asri ini S2-nya di UI tentang sejarah Kota Bukit Tinggi tahun 50 sampai 70. Sampai 60. 80. Jadi berlanjut kajian sejarah itu yang saya tulis. Jadi memang
seperti disampaikan oleh Bung Aceh, Prof. Gusti, Pak Muslia tadi, dan semuanya yang terdahulu, kalau kita lihat secara fakta, kalau dalam bahasa sejarahnya, fakta kerasnya ya, hard fact-nya itu memang peran istana Bung Hatta itu, yang kita sebut istana Bung Hatta sekarang, dulu namanya Tamu Agung, Rumah Tamu Agung, itu relatif tidak kuat begitu Pak. Jadi ketika penelitian buku Pak Mestika PDRI, saya ikut dulu Pak, ya, penelitian itu. Dalam proses terakhir saya tidak ikut karena saya pergi S2. Saya mewawancarai beberapa orang tokoh angkatan 45 di Bukit Tinggi. Beliau memang mengatakan bahwa para pemimpin ketika itu tidak rapat di istana Bung Hatta karena seperti disampaikan oleh Bung Aceh dan Prof. Gusti tadi juga, itu riskan diadakan di situ karena tempat itu telah diketahui oleh Belanda terlebih dahulu. Oleh karena itu mereka rapat di tempat-tempat yang tertentu, ya tidak bisa disebutkan kata dia. Lalu setelah saya desa, di mana Pak? Dekat gereja kata dia. Jadi dekat gereja itu ada sebuah rumah penduduk, disitulah mereka rapat. Nah lalu pejabatnya di mana? Pejabatnya di Hotel Jogja kata dia. Ya maka, jadi saya ada membimbing skripsi mahasiswa sejarah Hotel Jogja. Mengapa dinamakan Hotel Jogja? Karena pejabat-pejabat yang menginap di situ, waktu itu belum hotel namanya, masih penginapan. Lantai bawahnya itu gudang, lantai atasnya itu kamar-kamar untuk para pejabat tadi. Di antara pedagang-pedagang yang lain gitu kan. Nah ketika masa krisis itu tidak ada pedagang, tapi pejabat yang tinggal di situ. Maka kepada pemilik hotel disarankan oleh Muhammad Yamin dan siapa, saya lupa. Tapi di deskripsi itu ada, namakanlah ini Hotel Jogja supaya ingatan masyarakat Sumatera Barat itu betul-betul ada. Ini adalah Hotel Jogja di sini. Maka dinamakanlah sampai sekarang Hotel Jogja itu. Jadi itulah mengapa ada Hotel Jogja di Bukit Tinggi. Karena memang pejabat-pejabat pusat yang disampaikan oleh Bung Aceh tadi yang datang bersama Bung Hatta itu kan tidak semuanya bisa menginap di beberapa rumah, dan di sanalah dia diinapkan gitu. Nah sekarang jadi itu fakta keras saya kira, tidak bisa dibantah itu keberadaan Hotel Jogja. Tapi rumah yang dekat gereja itu setelah saya coba minta identifikasi kepada Bapak tadi, dia juga tidak mau menunjukkan. Mungkin itu bisa kita telusuri sedemikian rupa. Nah, jadi detailnya setelah memang saya tidak akan mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Bung Aceh dan Bapak dan Ibu sebelumnya, bahwa peran istana itu ketika PDRI itu memang tidak ada. Tapi embrionya memang ada di situ, gitu. Embrionya ada di situ, rapatnya tidak di situ sesungguhnya. Embrionya sebagai tempat berkumpul pejabat, tapi mereka tidak rapat di situ. Nah, mereka menyingkir ke tempat yang lain. Nah, kemudian sebetulnya kita bisa meluaskan sebetulnya. Tadi sudah diusulkan oleh Prof. Gusti dan juga Pak Aceh dan juga yang lain-lain. Bagaimana kalau kita tulis sejarah gedung itu sendiri? Ya, saya juga sangat setuju. Ketika saya penelitian disertasi di lantai 7 Perpustakaan Nasional itu saya temukan ada jurnal teknik namanya. Tapi yang saya temukan cuman maket atau apa namanya itu, semacam blueprint dari gedung wali kota Padang ini. Itu saya temukan di situ. Jadi ada jurnal teknik di situ, semuanya ada. Tapi setelah saya telusuri, saya tidak punya waktu yang banyak. Hanya itu yang dapat saya temukan. Karena waktu itu perhatian saya tidak ke Padang, tidak ke Sumatera Barat, tapi ke Jambi. Jadi wilayah Jambi yang lebih banyak yang saya teliti di jurnal teknik tersebut. Jadi kemungkinan besar ada di sana gitu, tentang bagaimana
bangunan-bangunan tersebut. Nah sekarang ada teman saya, dia lagi S3 di ITB, dia meneliti tentang sejarah kota Bukit Tinggi dari artian teknik. Jadi dia banyak mendapatkan informasi dari saya dan Pak Zul Asri juga, bagaimana dia menulis peran Bukit Tinggi itu dari segi tekniknya gitu. Dan lalu ada juga dari Bung Hatta yang telah menulis tentang Bukit Tinggi dari segi simbolnya gitu Pak. Nah saya sebetulnya lebih cenderung seperti Pak tadi, kita lihat Bukit Tinggi itu sebagai simbol gitu. Jadi tidak dalam fakta kerasnya gitu ya, sebagai simbol. Kebetulan, bukan kebetulan, saya bawa buku ini Pak, ini masih draft. Ini buku ini proceeding diskusi panel tahun 2002 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi. Buku ini saya yang mengedit bersama almarhum Pak Andi Asoka. Ketika itu kita adakan diskusi panel judulnya Yogyakarta Bukit Tinggi, dua pilar Republik pada masa krisis PDRI 48-49. Ini berkaitan dengan pemberian gelar kepada Hamengkubuwono. Jadi pada waktu sampai 2002, meskipun buku Pak Nes itu menjadi buku utama, tapi kan Jogja belum mengakui juga Bukit Tinggi ini gitu, sebagai bagian utama dari pemerintahan Republik pada masa itu. Maka ada panitia di Jogja, ada panitia di sini yang mencoba untuk menelurkan ide seperti ini, simbol bahwa Bukit Tinggi itu adalah salah satu pilar utama dari Republik masa krisis yang selama ini kita hanya kenal dengan Jogja. Nah ini lengkap semuanya Pak. Di sudut kiri Istana Bung Hatta itu kami buat sebuah diorama sebesar ini kalau saya tidak salah Pak. Dan kita kerjasama dengan PCB Batu Sangkar dengan Balai Sejarah untuk mengisinya semua, ada foto-fotonya juga. Dan pada waktu itulah Sultan Hamengkubuwono kita minta untuk berpidato dan semua pejabat-pejabat dari Jogja datang ke sini. Nah sebagai simbol, saya kira orang luar tidak begitu banyak mengenal Kota Tinggi, tidak begitu banyak mengenal Sumber Kudus dan Bidar Alam. Mereka lebih banyak mengenal Bukit Tinggi.